teman-teman semua. Bersyukur sekali kalian datang pada malam hari ini untuk memenuhi panggilan beribadah dari Tuhan. Mari di malam hari ini kita buka persekutuan ini dengan bersatu dulu. Mari kita bersatu dulu.
syukur hari ini kami masih bisa datang bersujud. Kami bersyukur sekali dengan waktu yang Tuhan izinkan ini. Dan itu Tuhan, sucikan hati kami, beribadah kepada sucikan kami. Orang suci, kami adalah orang dosa yang rindu datang kepada Tuhan. Dari itu terimalah kita Tuhan. Terimalah kita layaknya anak di hadapan Bapa. Terima kasih. Ini doa kami menunjukkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari diundang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Kita mengakui bahwa kasih Allah kita kasih yang besar. Sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Tonomi. Mari dengan sikap berdoa kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan.
surga. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh berkumpul kembali bersama-sama. Kami mau mendapatkan pimpinan dan penyertaan Tuhan serta urapan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami makin hari bukan hanya fisiknya saja bertumbuh, tapi kami semakin berhikmat, semakin memiliki karakter dan kerohanian yang baik di dalam Tuhan. Urapi kami Tuhan di tengah kehidupan kami yang begitu banyak godaan, tantangan yang menjebak kami, sehingga kami akhirnya hidup di dalam keterpurukan, bahkan mengacaukan seluruh hidup kami. Kiranya Tuhan mohon berkati hikmat-Mu, firman-Mu pada malam hari ini. Berkati kami semua, kuduskan kami dari dosa dan kesalahan kami, dan segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan, biar Tuhan usir semua di dalam nama Yesus. Kami siap dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kok cuma satu? Ya, Beli kan? Karin. Oh, Karin ya, sorry. Yang Beli nggak ada tak? Oh, sih. Sorry. Ya, kok cuma Karin doang. Shalom. Ya, semua pada habis bangun bobo ini ya. Nah teman-teman, kita mempelajari satu firman Tuhan. Sesudah firman Tuhan ini nanti kalian akan alone with God ya, merenungkan firman Tuhan sendiri seperti apa yang terbaik buat kalian, dengan mengajukan satu pertanyaan, lalu kalian jawab satu-satu dari sesuai dengan slide yang saya sudah siapkan. Ya, malam ini kita bahas satu tema, yaitu when the door closes ya. Artinya ketika pintu tertutup. Ya, kenapa pintu tertutup? Karena ada sesuatu yang tidak menyenangkan hidup kita. Kita mengalami trauma, mengalami sesuatu yang buruk dalam diri kita, sehingga akhirnya pintu itu tertutup ya. Bisa jadi pintu kesuksesan kita, bisa jadi juga pintu meningkatkan kerohanian kita juga tertutup, sehingga kalian itu sulit sekali berkembang ya. Nah teman-teman, kita akan membaca firman Tuhan sama-sama ya, dari belum nyambung nih, udah nyambung? Udah? Oh iya sudah. Ya, kita akan membaca saya akan membacakan buat kalian. Nanti terakhir baru kalian kita sama-sama ya. Jadi ada dua bagian, Lukas 22 ayat 31 sampai 34, lalu 61 62. Demikian firman Tuhan ya. Ini kisah tentang Simon Petrus ya, yang diperingatkan oleh Tuhan ya, bahwa dia nanti akan mengkhianati Tuhan Yesus. Tapi dia memang manusia kan nggak sadar nih, di depan-depan nggak sadar apa yang terjadi di depan. Tuhan tuh tahu ya. Jadi apa yang kamu tabur sekarang, nanti kamu akan tuai ke depan, itu Tuhan tahu ya. Nah saya bacakan ayat 31 sampai 34. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal. Ya, kita baca sama-sama 61 dan 62. 1, 2, 3. Lalu berpalinglah, lihat di depan ya. 1, 2, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu dia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah demikian firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang sudah membaca, lebih berbahagia lagi kalau sudah melakukannya. Nah teman-teman, kita melihat seperti apa sih pintu yang tertutup. Ada sebuah film ya. Ini sebenarnya cuma hanya film apa itu namanya itu reviewnya saja, yang depan itu trailer ya, cuma trailernya saja. Nah ini filmnya judulnya Escape Room ya, Tournament of Champions, keluarnya tahun 2021 ya. Nah kita lihat bagaimana orang-orang ini
berusaha untuk keluar dari satu situasi yang sangat menjepit mereka. Kalau mereka tidak bisa keluar, maka mereka akan mati semua. Tapi ternyata memang satu demi satu ada yang meninggal, ya, atau mati konyol karena tidak bisa keluar. Tapi ada bagian yang lain dia bisa keluar. Nah, coba kita lihat cuplikannya. We're lucky to get out of this escape room alive. And to know that the criminals who killed the 4 people in front of me were held accountable, we need to stop them. Young man, Can you hear that? Welcome to Criminals Escape Rooms. You guys have played the game before? so what is this? Like a tournament of champions? We'll solve the puzzles or we die. Yes! Come on, finish me, whatever, tell me you need help! This is way bigger than last time. Take a picture. It's not. This looks just like the lighthouse on the postcard. It's over. I'm done running. We can't stop. Not ever. We made it. I don't understand. First of all, the game Wah, seru nggak filmnya? Kayaknya boleh ya nonton di sini ya. Bisa buat nonton nih kapan-kapan ya. Nah, teman-teman, kita lihat ini film memberikan satu cerita buat kita. Kalau kita tidak berhasil, gagal, maka kita akan tewas di tempat. Dan itu diberi waktu, diberikan ketegangan demi ketegangannya, sehingga mereka berjuang. Detik-detik terakhir biasanya itu baru kebuka pintunya, tetapi ada yang tidak bisa melewati. Nah, teman-teman, demikian juga dengan kehidupan kita, ya. Nah, kehidupan kita itu apa yang membuat kita tidak bisa melewati sebuah pintu, ya? Sebuah pintu apa yang membuat kita tidak berdaya sehingga kita gagal, sehingga kita melakukan kesalahan dalam kehidupan kita? Misalnya ditolak sama teman. Ya, kalau ditolak sama teman rasanya enak nggak? Kita ngobrol-ngobrol, ya, berkenalan, satu hari teman itu tidak mau lagi berteman dengan kita. Pernah ngerasain? Enak nggak? Nggak enak. Kira-kira kenapa sampai kalian akhirnya ditolak dari teman? Alasannya banyak, ya, macam-macam. Dia mungkin merasa kita nggak level dengan dia, ya, atau dia merasa teman itu melihat kita mah jelek banget dari dia, tentang dia paling cantik, paling ganteng, paling pinter, kira-kira gitulah, atau paling kaya misalnya. Lah, dia lihat siapa sih kamu? Setelah kenalan sama kita, dia tahu keadaan kita, dia lalu bisa escape kita, begitu. Ya, kemudian gagal ujian. Ya, pernah gagal ujian dapat nilainya cantik? Pernah? Ya, kayaknya trauma deh. Ya, dapat nilainya jelek. Lalu pernah ikut lomba tapi ternyata gagal, suruh kita sedih, kecewa. Gimana rasanya mengalami sedih dan kecewa? Yang main game bagaimana? Lomba Mobile Legends, ya, masih terus terkenal sampai sekarang. Free Fire, kalah, ngamuk-ngamuk. Pernah nggak banting HP-nya? Ya, ada sampai anak itu gembel banget lah. Ya, HP-nya dibanting, TV-nya bisa ditendang sama dia. Gila nggak itu anak? Ya, masih kecil padahal masih kelas SD begitu. Terus kita gagal seleksi, terus doa yang belum dijawab. Kalian pernah nggak berdoa sama Tuhan tapi Tuhan nggak jawab? Pernah ngerasain nggak? Mengalami kan? Ya, terus jatuh lagi dalam dosa yang sama. Tuhan tolong saya, Tuhan jangan saya melakukan hal ini lagi. Jatuh lagi. Ya. Hari ini udah doa, tahunnya 2-3 hari jatuh lagi dan seterusnya. Saya ingatkan kepada kalian, kita semua pasti akan mengalami peristiwa kegagalan dalam mengatasi dosa kita. Tapi jangan takut, ya, jangan merasa bersalah. Tuhan baik kok sama kita. Yang penting kalian menyadari Tuhan mengasihi kita, maka kita bisa escape the room, begitu, ya.
Jadi kita akan bisa membuka pintu kita ke depan dengan lebih baik. Ya. Nah, mungkin kalian nanti di dalam perenungan pribadi, ya, perenungan pribadi itu bisa merenung apa saja yang sudah kalian alami. Ingat baik-baik, pasti akan mengalami kesedihan, kepahitan, trauma, dan kekecewaan, semuanya ada. Ya. Nah, teman-teman, kayak saya dulu ya, saya itu mulai nyontek itu kira-kira SMP kelas 2 ya. Enggak, SMA kelas 1, kelas 2 mulai nyontek. Ya, karena apa? Lingkungan saya ternyata teman-teman saya tukang nyontek semua. Padahal saya bukannya bodoh, sebenarnya pinter gitu ya. Kelas 1 waktu itu, ingat saya kelas 1 karena ikut teman-teman, jadi saya ikut nyontek. Tapi saya waktu kelulusan begitu naik, tetap nilai yang saya contek-contek itu nilainya tetap jelek. Ya, semenjak itu saya bilang, Tuhan, saya tidak mau lagi nyontek, Tuhan. Demi apapun juga, demi apapun yang menghalangi saya, sakitkah, stres-kah, yang nggak bisa belajar, saya tetap tidak akan nyontek. Nah, semenjak itu saya nggak pernah nyontek lagi, ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kayak hari-hari ini kan saya sebagai hamba Tuhan juga ditanya sama jemaat ya, Pak, Bapak kayaknya khotbah pakai ChatGPT ya? Dia bilang begitu. Iya, saya bilang, kenapa? Oh jangan loh Pak, itu melanggar hak cipta. Oh iya, saya bilang begitu. Nah, itu saya sebagai kapasitas sebagai hamba Tuhan juga memahami. Dan sekarang ini banyak tawaran-tawaran yang bisa menjebak kita, akhirnya kita bisa menipu diri kita sendiri. Ternyata teman-teman, AI itu terus berkembang untuk apa? Membuat kita tuh harus semakin lebih pintar lagi untuk menggunakan AI itu dengan baik. Ngerti nggak? Ada orang pakai AI untuk main saham, ada orang pakai AI itu bangun sebuah rumah, ya. Ada orang pakai AI itu untuk buat satu video, ya, film atau apa, gambar-gambar tertentu. Ya, saya sebagai hamba Tuhan saya kasih tahu dia, saya kalau ngambil semua dari AI itu saya mah nggak belajar sesuatu dari firman Tuhan. Jadi apa yang saya ambil dari AI ChatGPT itu, saya ambilnya tuh kerangka berpikirnya, ngerti nggak? Isinya kita sudah punya, ngerti nggak? Kayak sekarang saya bahas dengan kalian, ini gambar dari AI loh, ChatGPT loh, ya. Saya bisa bikin nggak gambar ChatGPT ini? Dulu saya bikin PPT itu jelek sekali, sangat apa ya, sangat tradisional gitu, ngerti nggak? Hanya tap begitu, simpan dan taruh begitu. Saya mau cari yang gambar gini nggak bisa loh. Ternyata bisanya di mana? Di ChatGPT itu tinggal kita ketik, kalau kurang tinggal edit, pasang lagi, kan sempurna jadinya, ya. Nah, saya dapatnya begitu. Nah, jadi teman-teman, banyak orang yang akhirnya terjebak. Nah, ini ingat baik-baik ya, kalau misalnya ada teman-teman hamba Tuhan yang akhirnya dia khotbah pakai ChatGPT itu ketahuan. Ketahuannya dari mana? Nggak ada urapannya, nggak ada kuasanya, ya, nggak ada penyertaannya dari Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak bergumul bersama ayat itu, firman Tuhan itu. Nggak ada kuasa yang bisa disampaikan dari Tuhan itu kepada kita. Makanya kita paling cuma hanya seperti kayak orang ngajar atau menyampaikan informasi aja, gitu. Itu bedanya di situ. Nah, saya menyadari kalau saya terus pakai itu hanya untuk sekedar membantu untuk korban, tapi tidak ada bergumul dengan Tuhan, maka kering, saudara. Ya. Nah, jadi ingat, pernah merasa pintu tertutup nggak? Saya pernah ngerasain itu semua, ya. Makanya saya nggak mau lagi pakai begini. Dan kita tahu pasti Tuhan merasa kecewa dengan kita, begitu, ya. Nah, berikutnya, jadi situasi apa yang dialami oleh Petrus, teman-teman ya? Coba kalian lihat. Petrus itu adalah salah satu murid Tuhan yang paling menonjol, yang ingin tampil, ya, yang ingin menunjukkan kualitas dirinya bahwa dialah yang paling hebat, dialah yang paling harus diperhatikan. Nah, Petrus itulah orang salah satunya.
Tapi di balik semua yang dia miliki dengan kepercayaan dirinya, Tuhan ingatkan dia, Petrus, nanti kamu akan menyangkal saya sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Enggak Tuhan, aku akan ikut kau masuk dalam penjara pun, aku akan mati bersama dengan engkau. Dia bilang begitu saking pedenya, ya. Tapi kenyataannya apa teman-teman? PD-nya itu tinggallah PD gitu ya. Biasanya akhirnya jatuh juga. Kalau saya yang ingatin kalian, ya, misalnya ada satu teman saya anak remaja juga, dia baru lulus kuliah lah waktu itu. Saya bilang sama dia, kamu orangnya pintar, saya bilang. Dan saya punya maaf ya, saya bilang mohon maaf saya kalau keterlaluan, mohon maaf saya cuma ngingatin kamu aja. Kamu jangan sampai jadi orang yang sombong. Karena kalau kamu jadi orang yang sombong justru akan menjatuhkan kamu. Nah saya bicara seperti itu dari mana? Karena saya sudah analisa orang itu. Dia pasti berhasil, cuma dia akan jatuh dengan kesombongannya dia. Begitu loh. Ya makanya saya ingatkan dia supaya dia ke depannya jangan sampai roboh dengan perilakunya sendiri. Nah jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, jadi Petrus itu begitu percaya diri dan ketika dia menyangkal Tuhan, akhirnya dia menjadi orang yang ketakutan, ya. Dan waktu dia memandang, waktu dia menyangkal yang 3 kali kan dia dengar suara ayam yang berkokok, ya. Waktu dia dengar ayam berkokok, dia langsung tiba-tiba memorinya teringat itu perkataan Yesus. Langsung dia memandang Yesus di ujung sana. Dan pokoknya memandang Yesus yang di ujung sana. Dan Yesus pun sedang melihat dia. Kenapa Yesus yang di ujung sana tuh dia tahu ada Petrus di ujung sini? Karena dari jauh tuh Tuhan sudah maha tahu kehadiran Petrus di situ. Dan sebentar lagi ini akan terjadi penyangkalan. Dan dia tahu siapa kalian semua di sini. Orang-orang yang akan berhasil atau orang-orang yang akan terpuruk, ya, atau orang-orang yang akhirnya hidupnya bisa sukses dengan luar biasa. Itu semua sudah Tuhan ingatkan melalui firman Tuhan hari ini. Kalian mau sukses nggak sih? Mau berhasil nggak sih? Mau akhirnya menjadi orang yang menjadi berkat nggak sih? Mau kan semua? Dari sekarang harus berjuang. Jangan pelihara malunya, jangan pelihara sombongnya juga, jangan. Jadi di satu pihak minder itu jangan, di satu pihak terlalu percaya diri juga jangan. Ya, ambillah di tengah-tengah, tetap kita mengevaluasi diri kita untuk melakukan hal yang terbaik. Ya, kira-kira begitu ya. Nah kita lihat teman-teman, fokus utamanya itu pintu yang tertutup karena kegagalan dan kesalahan, ya. Bukan berarti Tuhan menutup masa depanmu. Memang kamu akan gagal. Dulu saya waktu nyontek, ya, dulu waktu saya pakai ChatGPT itu saya harus hati-hati. Karena kalau saya terus memakai itu maka saya akan menutup masa depan saya, menutup pelayanan saya, menutup apa yang Tuhan berikan buat saya. Kira-kira demikian. Nah kalau kalian nggak mengerti di bagian ini, ya, maka kalian akan gagal sedalam-dalamnya dalam hidup kalian. Ingat baik-baik, ya. Kalau enggak kalian habis semuanya. Nah kegagalan Petrus bukan titik akhir, tetapi titik balik. Jadi di balik kegagalan itu Tuhan sebenarnya tahu izinkan kalian kayak Elo, ya, kayak Glory, Wina, ya, Cia, ya, Kari, ya, terus Rafa, Aki. Kalian pasti akan mengalami hal-hal yang buruk dan gagal. Gak usah takut. Gagal, salah, ataupun akhirnya dipojokkan atau mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, gak apa-apa. Nanti kalian akan melewati masa-masa itu dengan sebaik-baiknya, ke depan jauh lebih baik lagi. Paham gak? Ya, jadi kalian gak akan pernah memikirkan kayak jadi gagal lalu bunuh diri, lalu kecewa, nanti punya pacar meninggalkan kalian. Wah Tuhan, ternyata hidup saya sangat merana, udahlah aku mengakhiri hidup ini saja. Jangan bodoh seperti itu ya. Ya, buat yang perempuan cowok masih banyak. Buat yang laki-laki cewek juga lebih banyak. Ya, saya kasih tahu cewek itu lebih banyak di dunia ini. Cewek itu khususnya di Indonesia itu kelebihan 30 juta loh. Ngeri nggak saudara? Dari 260, ya, kalau dibelah 2 berarti jadi berapa? Kurang lebih 130 ya. Nah, kalau kita lihat kelebihan perempuan 30 juta berarti berapa kira-kira? Laki-laki 115 juta, ya. Perempuannya berapa? 145, bener kan? Ngeri.
Bukan saya ngomong loh, saya lihat data dari datanya Indonesia ya, saya lupa itu. Perempuan kalau lebih banyak karena memang kalau kalian pelajari biologi, kromosom itu memang lebih gampang dapat anak perempuan daripada anak laki-laki. Benar nggak Pak? Pelajari nggak kamu? Nah berikutnya teman-teman, pertama kita lihat Tuhan membongkar kesombongan kita, ya. Jadi Tuhan ingatkan kita nih teman-teman, buat kalian ini yang merasa lebih hebat, lebih kaya, udah belajarlah lebih rendah hati, ya. Merasa lebih pintar dari orang hati-hati, supaya kalian jangan terlalu berlebihan dengan diri kalian, akhirnya kalian merendahkan orang lain. Tapi sebenarnya Tuhan sudah ingatkan kita, apa yang kamu tabur nanti engkau yang akan tuai lagi. Kalau kamu menabur hal yang baik, pasti menuai yang baik juga. Kalau kamu menabur hal yang buruk, kira-kira bisa nggak menuai hal yang jahat, yang baik? Ya nggak mungkin, benar nggak? Ya, jadi perhatikan baik-baik. Jadi Tuhan tuh ingin membongkar kesombongan kita seperti Petrus sudah diingatkan oleh Tuhan, ya. Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Jelas loh perkataan Tuhan. Ya, perkataan Tuhan itu bukan seperti perkataan orang lain. Kalau dia sudah ngomong, pasti itu pasti benar terjadi. Ya, kalau saya ngomong belum tentu bisa terjadi, benar nggak? Ya, tapi kalau Tuhan sudah ngomong sama kita nih, tiba-tiba nih, ya misalnya Cia hati-hati kamu ya dengan cowok ini, jangan terlalu manja-manjahan. Pasti ada suara begitu tuh pasti. Ternyata Cia kebablasan. Akhirnya dia mengalami kesedihan. Contoh ya Cia ya, contoh ya. Ya, misalnya kayak Bina, kamu jangan hanya melihat satu cowok itu juga, dia yang lain, lebih banyak misalnya. Tapi karena cinta itu aja yang udah Bina ya. Contoh ya Bina. Ya. Nah jadi Petrus berkata, aku siap mati bersamamu, aku siap dipenjara bersamamu. Ya, masalahnya bukan soal tidak cinta Yesus, tetapi terlalu percaya yang berlebihan. Ya, kadang pintu tertutup supaya kita sadar kita butuh Tuhan. Jadi kalau kita punya masalah, punya problem, ingat Tuhan pasti akan tolong kita. Itu saja sih. Dia tidak akan membiarkan kita, tidak akan memberitakan kita. Berikutnya kedua, Yesus tidak berhenti mendoakan kita. Aku telah berdoa untuk engkau, ya, supaya imanmu jangan jatuh, kata Tuhan. Tuh, diingatkan. Nah teman-teman, ingat gak Tuhan Yesus pernah berdoa untuk seluruh muridnya dari zamannya dia sampai hari ini dan sampai nanti akan datang. Di Yohanes berapa? Hafal nggak? Yohanes berapa apa? Yohanes 17. Ya, nanti baca tuh doa Yesus buat kita semua. Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu, biarlah kau tinggal di dalam aku di dalam engkau, dan mereka yang percaya kepadamu juga di dalam aku di dalam mereka. Begitu. Dan karena aku, mereka tetap teguh dan tetap kuat di dalam hidup mereka. Nah, kira-kira itu intinya. Jadi doa Yesus tuh bukan hanya ini khusus buat Petrus ya. Ada doa Yesus supaya kita semua tetap teguh. Kenapa? Karena Tuhan tahu orang Kristen itu akan mengalami penganiayaan, akan mengalami ancaman, akan mengalami penderitaan, akan mengalami hal-hal yang sulit dinalar dalam hidup kita. Ya, makanya banyak orang Kristen yang kecewa. Kenapa Tuhan, aku sudah menyembah Engkau, sudah mengikuti Engkau, kenapa aku masih sakit? Kenapa aku masih gagal? Kenapa aku masih jatuh miskin? Bahkan mungkin yang punya usaha aku bangkrut, Tuhan. Ya, kenapa begitu? Karena Tuhan mau ingatkan supaya kita semakin bergantung, bersandar kepada Tuhan. Itu aja kuncinya. Kalau kalian mengerti prinsip ini, maka kalian tidak akan pernah kecewa dan sedih. Ya, ingat baik-baik, kalian masih remaja loh, masih perlu banyak asam dan garam yang harus kalian alami. Dan ingat, yang susah-susah, yang sedih-sedih, yang sulit-sulit seperti kayak yang dialami oleh Petrus itu harus kita alami untuk tujuannya kebaikan kita. Karena dibilang apa? Bukan sesuatu yang menjadi ancaman buat kita, tapi justru membuat pertumbuhan buat kita. Nah, jadi kegagalanmu tidak mengejutkan Tuhan. Dia tahu kelemahanmu, tetapi dia tetap mengasihimu. Kasih karunia bukan alasan untuk terus jatuh. Itulah untuk apa? Itu alasan untuk kembali. Ya, ingat baik-baik. Yang ketiga, pandangan Yesus membawa kita pulang. Jadi pandangan ini apa? Pandangan waktu Petrus melakukan penyangkalan, Yesus sudah tahu.
Waktu penyangkalan pertama, Yesus sudah bisa dengar kalimat, aku benar tidak kenal dia. Ya, terus kalimat yang kedua, sungguh aku tidak mengenal dia. Yang ketiga, Tuhan Yesus dengar nggak kalimat kata-katanya si Petrus? Sungguh benar, iya, sumpah aku tidak kenal siapa dia. Disitulah Yesus tahu, ya memang betul-betul Petrus melakukan hal yang jahat di depan Tuhan Yesus. Yesus kan jarak jauhnya, ya, tapi pendengarannya sebagai ilahi pasti kedengaran. Suara kalian yang sekarang nggak kedengaran di dalam hati, Tuhan dengar nggak? Saya nggak dengar, tapi Tuhan dengar loh. Ih, Pak Tono ini korbannya aneh ini, ya, korbannya ketawa-ketawa sendiri, ya, itu siapa suaranya? Hanya Tuhan yang tahu, benar nggak? Ya, kadang-kadang lagi dengar suara, ini orang duduknya kayak apa gitu ya, sembarangan duduknya, ya, bajunya jelek banget dia begitu. Itu ngomong sendiri, nggak boleh begitu loh kalian. Ya, kita tetap harus menghargai orang. Hanya Tuhan yang tahu. Bahkan Tuhan bilang kata firman Tuhan, kalau yang disebut dengan berzina itu kan melakukan hubungan secara fisik. Tapi dengan mengingini saja, siapa yang tahu mengingini saja? Kalau bukan dirinya sendiri, benar? Tuhan tahu, gitu loh. Ya. Oke, Yesus menoleh dan memandang Petrus. Pandangan itu bukan menghancurkan seperti pandangan apa? Kira-kira pandangan Yesus, coba kalian tunjukin memandang Petrus gimana? Yesus memandang Petrus gimana wajahnya? Coba kalian kamu coba aplikasikan. Cia bisa, Dewi, gitu ya? Oke lah, oke ya, bisa begitu. Wina, coba Wina, kira-kira melihat Yesus gimana ya Petrus ini? Gitu ya, bisa buang mata gitu ya, Oh, Glory, coba Glory, gimana? Oh gitu ya, Glory sedih, ya wajah sedih ya, udah bisa. Apa? Gimana Rafa? Wajah Yesus melihat Petrus? Oke itu, oke ya, ya lumayan. Aki, gimana wajah Yesus waktu memandang Yesus? Petrus? Ya, aku malah nanya apa lagi? Aku udah panjang lebar jelasin masih kurang. Elo gimana wajahnya? Ya, belum disalib waktu dia Petrus menyangkal Yesus itu. Dari jauh Yesus melihat Petrus, gimana ekspresi wajahnya? Sedih ya, pasti ya. Lebih cocok wajahnya si Glory. Pasti dia sambil mana tuh sedih. Ya, nggak mungkin matanya kayak Cia itu kayaknya marah gitu. Nadanya marah gitu, tapi mana tuh sedih begitu. Ya. Nah itu yang dialami sebenarnya begitu. Yang keempat, Tuhan membuka panggilan baru. Jadi Tuhan sudah ingatkan, aku berdoa untuk kamu supaya kamu jangan jatuh imanmu. Tapi ingat ya, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Jadi Tuhan sudah tahu pasti Petrus akan bertobat dan kembali kepadanya. Tuhan Yesus tahu nggak kalau Yudas itu nggak kembali kepadanya? Tahu ya? Udah berkali-kali, 3 kali diingatkan kepada Yudas supaya kamu berhenti untuk mengkhianati aku. Tapi akhirnya Yesus bilang begini, pergilah, ikutilah apa yang kau mau. Ya, akhirnya dia selesai perjamuan kudus, lalu dia pergi meninggalkan Yesus. Rupanya dia sudah sekongkol dengan para imam dan orang-orang di sana itu, disesuaikan ke taman Getsemani itu dan berjumpanya di sana. Karena sudah tahu, karena sudah biasa mereka ke sana untuk berdoa dengan Tuhan Yesus. Ya, nah teman-teman, kegagalan Petrus tidak menjadi akhir. Tuhan mengubah luka itu memberikan satu kesaksian. Makanya nanti kalau kalian bahas ya di Yohanes 21, Petrus, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi kau. Nah kalimat yang dipakai yang pertama mengasihi itu adalah agape. Ya, dibilang begini, agape itu kasih yang penuh dengan pengorbanan, tidak dikuasai dengan keinginan-keinginan yang lain, penuh dengan kasih sayang, ya. Jadi kasih yang rela berkorban. Makanya dipakai Petrus, apakah kau agape
kepadaku, ya, benar Tuhan, Engkau tahu aku mengasihi kamu. Lalu Tuhan Yesus tanya lagi, Petrus, agape kepadaku lah. Petrus nggak bisa menjawab, ya, dengan berbata-bata. Tuhan, Kau tahu apa yang aku katakan. Ya, terakhir Tuhan bilang, filia itu kasih terhadap saudara. Apakah engkau filia kepadaku? Jadi kedudukannya jadi lebih rendah. Sampai akhirnya di Petrus menangis lagi. Ya, jadi terang daripada Tuhan tahu, ya, Tuhan melihat bahwa Petrus harus mengalami satu perubahan. Nah, kalian waktu nanti akan mengalami satu hari, mengalami satu situasi yang menyedihkan, trauma, kecewa yang sangat, ya, kegagalan yang betul-betul membuat kalian itu merata begitu, ya. Ingat baik-baik kalimat yang pernah Yesus ucapkan kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Artinya apa? Jangan Petrus terfokus kepada masalah. Jangan Petrus terfokus kepada rasa bersalah. Ya, jangan terfokus kepada masa lalu. Lihat baik-baik. Harus terfokus kepada masa depan. Ya, itu kuncinya. Nah, jadi teman-teman, akhirnya di Petrus ini nanti akan mengalami dipulihkan, dikuatkan, lalu dia diutus. Untuk apa? Kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi itulah bagian yang terbaik yang Tuhan berikan buat Petrus. Nah, jadi ada satu kisah nyata teman-teman. Seorang gadis umur 13 tahun namanya Bethany Hamilton. Dia itu masih remaja. Dia senang main, apa itu namanya ini? Surfing, ya. Pakai papan apa nih, selancar. Ya, enak nggak main surfing? Pernah main? Yang senang tuh mesti ke Bali. Di sini ada nggak? Nggak ada, di situ nggak ada. Di Batu Angus nggak ada. Nggak ada. Oh, paling jet, tapi nggak ada yang surfing buat air begitu tinggi, nggak ada, ya. Ombaknya nggak ada, ya. Kesian juga ternyata. Bukan kesian tapi bagus sebenarnya, begitulah kira-kira, ya. Makanya banyak orang yang pergi sekarang tuh ke mana tuh, daerah apa itu, ya, yang di mana tuh baru-baru ini orang sudah nggak mau ke Bali lagi, dia pindah ke apa tuh, daerah, iya, Bunaken, ya, pindah daerah sana atau daerah mana lagi gitu, ya. Nah, teman-teman, si Bethany ini dia waktu main dia jatuh, dia digigit oleh hiu, ya. Hiu itu kan nggak peduli, yang penting daging gitu, ya. Daging sedang dihajar sama dia, langsung patah, ya, putus, potol begitu, ya. Nah, waktu dia mengalami seperti itu, kira-kira dia menyadari nggak hidupnya nggak berguna lagi? Tangan apa itu? Tangan kiri, ya. Hidupnya nggak berguna, hidupnya sia-sia begitu. Trauma nggak kira-kira? Pasti trauma. Pernah nggak kalian naik motor trauma lalu nggak mau naik motor lagi? Siapa? Atau naik sepeda terus nggak mau naik sepeda lagi? Ada? Atau pernah boncengan sama teman lalu dia bilang begini, sorry ya kalau naik motor no way, kalau mobil boleh. Kita pikir dia mau begitu, dia sok-sokan. Enggak, ternyata dia punya trauma. Waktu boncengan pernah jatuh, pernah celaka. Makanya semenjak itu dirinya lalu mengekspos diri untuk tidak lagi naik motor, mesti naik mobil, ya, kalau nggak naik truk. Nah, kira-kira gitu, ya, supaya lebih enak dan lebih nyaman. Jadi teman-teman, Hamilton ini akhirnya dia tetap datang walaupun dia sudah potol tangannya, dia tetap datang ke sana untuk latihan, terus latihan untuk mengobati dirinya. Kenapa, teman-teman? Karena pintu itu tidak boleh tertutup. Kalau tertutup dia gagal. Dia harus terus maju, terus lebih berhasil sampai dia punya anak, ya. Itu dia lagi hamil lagi tuh, anak keempat itu. Bawa ke laut, ya. Menandakan apa? Dia nggak pernah takut, dia nggak pernah kecewa, dia nggak pernah trauma. Dia percaya pemeliharaan Tuhan seperti ini, ya. Nah, jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari setiap kita mulai sekarang, apapun yang akan kalian alami dalam hari-hari ke depan, kalian tetap hidup di dalam pernyataan Tuhan. Oke? Nah, sekarang coba kalian evaluasi diri kalian. Kita lihat aplikasi hidup kalian. Coba jawab pertanyaan ini. Kemana kamu berlari saat pintu tertutup?
kalian pernah melakukan apa? Coba evaluasi diri, ya. Atau kalian sebenarnya bisa gagal nih. Misalnya saya selalu mengingetin anak saya jangan main game terlalu lama, ya. Tolong kamu main game jangan terlalu lama, karena nanti akan merusak emosimu, merusak matamu, terus merusak mentalmu. Ya, mental tuh, otak kita tuh juga error loh. Kalau terlalu lama, apalagi kamu sampai begadang, saya bilang. Ya, nah coba kalian evaluasi diri kalian, ya, untuk aplikasi hidup kalian ini. Apakah kalian sendiri yang menutup diri, menutup pintu hidup kalian atau tidak? Nah, silakan kalian ambil waktu sejenak berpisah satu orang sambil menjawab pertanyaan ini. Kalau misalnya Tuhan, aku berhenti bersembunyi ya, aku kok suka sembunyi ya. Artinya apa suka sembunyi? Suka melarikan dari fakta, suka melarikan diri dari masalah, suka menutup diri, jadi bersembunyi itu. Ya, seperti ada orang yang stres itu hanya di kamar saja, nggak mau keluar begitu, kira-kira begitu. Kedua, kita suka menipu Tuhan, nggak jujur kalau kita butuh Tuhan, bahkan kita selalu menyalahkan Tuhan, ya. Atau yang ketiga, kita tidak pernah mau mengampuni, bahkan kita tidak pernah minta ampun kepada Tuhan. Nah, itu yang membuat pintu rumah kita, pintu hidup kita itu tertutup, gitu ya. Yang terakhir, kalian bangkit enggak? Dan kalian menjadi berkat enggak? Kadang-kadang kalau sudah trauma, kalian sulit untuk bisa berbicara atau sharing kepada orang, benar nggak? Pasti lebih banyak diem. Nah, oke, sekarang coba kalian evaluasi diri kalian, kurang lebih berapa menit? Kalau 10 ya, 5 menit cukup lah ya. Nanti kalau 10 menit malah ngelamun, 15 menit malah tidur lah ya. Oke, ambil waktu segera di sana, lalu kalian berdoa juga secara pribadi. Tuhan, tolong saya, nanti saya bantu kalian untuk dalam doa. Ya, ini kursinya banyak nih, ruangannya, tinggal pilih. Sekarang siapkan diri kalian untuk mengevaluasi when the door closes ini bagaimana dengan hidup kalian. Jangan sampai terjadi. Silakan putar musik untuk perenungan kita.
Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan tahu di masa muda kami ada banyak godaan, tantangan yang tidak mudah Tuhan. Kami sudah belajar dengan Petrus Tuhan. Kalau terlalu percaya diri bisa menjatuhkan, apalagi sebaliknya kalau kami minder, maka kami juga akan jatuh dalam kehidupan kami yang tidak akan bisa membuka pintu kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami belajar melalui Petrus, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan Petrus, dan juga Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, anak-anak remaja ini. Tuhan tahu yang hadir pada malam hari ini, urapi mereka semua. Dalam nama Yesus, segala hal yang menggagalkan mereka, segala sesuatu yang mendatangkan ketidakberuntungan, segala sesuatu yang menghalangi kesuksesan mereka, Tuhan patahkan dan hancurkan semua di dalam nama Yesus. Biar Tuhan lembutkan hati setiap anak-anak-Mu ini menjadi orang-orang yang gampang dididik, gampang belajar, gampang mengampuni, dan gampang juga untuk menjadi berkat dipakai oleh Tuhan di masa-masa ini dan masa yang akan datang. Tuhan, berkati setiap kami yang hadir, urapi mereka dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Kasih mereka, sayangilah mereka, dan berikan kesuksesan hidup mereka. Kalau mereka mengalami hal yang punya tanda-tanda akan menutup pintu kehidupan mereka, kesuksesan mereka, ingatkan mereka Tuhan hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan melalui firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, semua bilang amin. Ya, Tuhan Yesus berkati. Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan juga sudah merenungi apa yang menjadi awal dari hidup kita masing-masing. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini dengan memberikan persembahan sambil dijalankan akan memberikan pujian bersyukur.
Sekarang doa tutup kan? Iya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh mengikuti persekutuan Cross Remaja ini Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah ambil bagian dalam firman Tuhan. Tuhan lihat apa yang menjadi evaluasi dalam diri kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang ajaib, yang akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, bahkan mendatangkan kebaikan buat keluarga kami dan teman-teman kami di sekolah atau siapapun juga. Tuhan, terima kasih juga untuk persembahan yang kami boleh berikan kepada gereja kami. Kiranya Tuhan boleh pakai untuk menjadi pekerjaan dan pelayanan bagi Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati kembali papa mama kami atau wali kami yang sudah bekerja untuk kehidupan kami, sehingga kami boleh menghasilkan ekonomi, keuangan, sehingga kami boleh memberikan persembahan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu untuk saat-saat kami di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kami dengan kasih sayang-Mu, supaya kami hidup dalam kelimpahan. Dan kami akan bentar kami akan pulang, dan Tuhan tolong kami untuk hidup dalam kebenaran. Dan kami akan mengakhiri seluruh persekutuan Cross Youth ini ke dalam tangan-Mu dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Kau memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, silakan dulu teman-teman. Saya minggu depan itu kan saya lagi yang khotbah, ya. Mungkin teman-teman ada yang bilang, wah bosan nih Pak, bosan dulu. Saya boleh nggak ya, kita kan teman-teman youth di Manado kan nonton ya Pak ya. Kita di sini minggu Jumat depan kita kumpul lagi Jumat depan bisa atau Sabtu nonton bareng lagi di nonton di sini. Nanti saya pakai Netflix aja. Keluar nggak video? Keluar dengan itu coba dites ya Pak. Pakai Netflix bisa ya Pak. Ibadahnya diganti dengan Nonton bareng ya. Nonton bareng. Pernah nonton film Cell Number 7? Udah pernah? Pernah nonton itu nggak film? Tapi yang pernah nonton siapa aja? Cuma Cia doang. Kalian Cell Number 7 film Korea bagus filmnya? Nggak pernah ya? Kamu juga belum pernah ya? Sama Cia, tapi mau nonton lagi? Oh itu yang Indonesia. Itu yang film Indonesia. Ada versi Indonesia. Tapi kita nontonnya film Koreanya langsung. Ya. Waktu itu kita pernah bikin itu di sini, tapi setelah itu anak-anak diminta untuk bikin aplikasi Kristennya. Enggak, nanti kita langsung diskusi. Kita langsung diskusi. Kalau bikin aplikasi gitu kan kalian capek nanti. Langsung aja diskusi cuma 5 menit, 10 menit untuk evaluasi apa bagusnya filmnya gitu. Ya, Cell Number 7 bisa? Belum pernah nonton ya? Siap mau nonton lagi? Maunya filmnya bagus itu. Saya baru sekali atau 2 kali nonton. Mau nonton lagi, bagus banget. Ya? Bisa dibawa ke sekolah minggu dan langsung. Boleh di ruang sekolah minggu. Jadi kita nggak ada WL-WL-an. Cuman siapin satu lagu, langsung persembahan. Jadi kita nonton di atas. Ya, gitu ya. Ya. Sambil makan. Sambil ada snacknya, gitu ya Pak Devi ya. Kan kalau saya bosan juga ya, saya korbannya juga kasihan kalian sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, sebenarnya saya pengennya variasi. Ya, tolong Jumat depan ajak teman-teman yang mau nonton, ajak ke sini barengan. Ya, gratis bilang. Nanti kalau di atas bisa pakai laptop, nanti Netflix bisa dari saya punya kan. Saya pakai tab ini, bisa langsung colokannya ada. HDMI-nya ada ya, kayak sering pakai buat langsung di tab minggu ceria. yang minggu ceria ya. Nanti Dari laptop ya. login Netflix kamu saja di. Oh, kalau saya punya
Netflixnya susah. Oh, net. Masuk di sini aja. Oh, langsung di situ aja ya. Oke. Ya maksudnya yang bayar. Yang berbayar, iya. Tapi sesudah itu nanti dihapus. Hapus lagi ya. Tenang. Ya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Setuju ya? Oke. Kita nonton ya. Saya soalnya pikir begitu, nanti kapan lagi kita mau apa lagi kegiatannya. Silakan ada pengumuman apa? Aman, sudah gitu ya. Kita mulai jam 6, kalau bisa mulai jam 6, filmnya tuh hampir 2 jam. Sampai Boleh. hampir 2 jam. Ya jangan telat. Ya, saya minta tolong kalau telat ya setengah 9 juga belum malaman kan. Ya diskusi sebentar 5 menit sudah. Iya. Intinya nanti itu mungkin kita bisa atur untuk supaya setelah film itu bukan makan. Dan setelah film itu benar-benar langsung itu. diskusi. Jadi makan bisa sambil nonton. nonton. Minumannya juga udah sediain itu ya, aqua gelas atau aqua galon. Oke teman-teman, sudah ada slide-nya. Let's go. Sudah siap kita. Apa tuh? Ayam geprek ya? Berarti bisa nih, cuma depan bisa datang bisa. Kalau nggak dari BKL-nya ya, satu lagu aja datang ke depan. Cukup kan? Tuh, di pas. Thank you also, banyak. Thank you. Oh, berarti minggu depan teman. Iya. Ada pelayanan. Iya.